Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi ya saat ini penting. Ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat Opsi, ketemu lagi dengan episode berikutnya dari Opsi pada hari ini yang kita tayangkan melalui Harbari TV Channel. Sobat Opsi, hari ini adalah hari yang cukup istimewa karena hari ini kita laksanakan penayangan Opsi berikut ini di bulan Agustus, di mana kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu, tak lupa kami sampaikan Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan di usia 78 tahun ini Indonesia akan semakin baik, semakin maju, dan semakin bisa mensejahterakan rakyatnya. Amin. Sobat Opsi, hari ini saya ingin membahas satu gejala yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan, yaitu persoalan adab, sopan santun, persoalan moral, persoalan etika. Beberapa waktu terakhir ini berseliweran di depan kita hal-hal yang berkenaan dengan itu. Ya. Kemarin rame masyarakat menyoroti, bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah itu menyoroti, tokoh-tokoh menyoroti apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung pada saat Bung Rocky Gerung itu menyebut satu istilah yang mungkin sangat sensitif
di telinga mereka yang tidak biasa mendengar hal itu. Pada waktu itu, Bung Rocky menyebut satu istilah dengan penuh emosional tentang bajingan tolol yang kemudian menjadi viral itu. Nah, kemudian muncul tanggapan positif negatif yang cukup berimbang di sana, yang dimana tanggapan itu yang khususnya yang negatif menyoroti apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Bung Rocky itu sebagai sesuatu yang tidak beradab, tidak sopan, menilai pemerintah dengan sebutan bajingan tolol. Oke, Sobat Opsi, pada sisi lain, ya ketika gegap gempita membahas tentang istilah bajingan tolol yang digunakan oleh Rocky Gerung itu dengan penilaian positif maupun negatifnya, tiba-tiba menyeruak ke permukaan dan menarik perhatian publik satu hal yang juga berkaitan dengan moral, adab, etika. Dan itu terjadi berturut-turut menjadi pemandangan kita karena yang melakukan itu adalah presiden. Nah, pertama pada tanggal 16 Agustus 2023, presiden pada saat dia mengucapkan pidato di depan sidang MPR, di depan DPR maupun DPD, dia menyampaikan pidato kenegaraan yang memang sudah menjadi agenda setiap tanggal 16 Agustus. Nah, menariknya di sana adalah sebelum presiden itu masuk kepada materi untuk menyampaikan tentang pidato-pidato berkaitan dengan persoalan kebangsaan dan seterusnya, yang kemudian menjadi sorotan adalah sebelum dia sampai ke sana itu, dia lebih banyak melakukan curhat. Nah, curhat itu mencurahkan isi hati. Curhat. Nah, curhatnya itu kemudian bisa kita maknai sebagai sebuah curhat yang menyangkut tentang moral, menyangkut tentang adab, menyangkut tentang norma etika. Salah satunya adalah presiden merasa prihatin dengan penilaian-penilaian dari masyarakat yang itu diarahkan kepada presiden. Misalnya presiden bicara tentang dia sering disebut Pak Lurah, ya, disebut sebagai Pak Lurah. Semula presiden tidak paham yang dimaksud dengan Pak Lurah itu siapa, tapi kemudian dia akhirnya tahu bahwa yang dimaksud dengan Pak Lurah itu adalah Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi langsung menyampaikan tanggapannya di situ bahwa dia bukan lurah melainkan presiden. Nah, dia menangkap dari sisi itu dulu. Ada ketersinggungan presiden ketika disebut sebagai Pak Lurah. Berikutnya, tidak berhenti di situ, dia juga mengakui bahwa masyarakat ada yang menyebut dia itu dengan ya sebutan-sebutan yang sebenarnya membuat presiden itu tersinggung. Misalnya dia tahu kalau dia disebut pelongo-pelongo. Nah, kemudian sempat disebut dijuluki sebagai Fir'aun juga. Nah, dia menyampaikan ketersinggungan itu di depan sidang MPR, DPR, dan DPD itu. Walaupun tidak mengatakan saya tersinggung digitukan, tetapi curhat yang disampaikan oleh presiden di situ itu ingin memberikan satu penilaian Presiden Jokowi terhadap mereka yang menyebutnya sebagai Pak Lurah, menyebutnya sebagai pelongo-pelongo, menyebutnya sebagai Fir'aun, itu adalah sesuatu perbuatan yang menurut beliau itu tidak benar. Secara moral, secara sopan santun, secara etika itu nggak benar. Tiba-tiba Presiden berbicara soal moral. Nah, apakah ini juga sebagai salah satu reaksi terhadap apa yang disebut oleh
Bung Rocky Gerung tadi tentang sebutan bajingan tolol dan sebagainya, ya mungkin tidak secara eksplisit itu disampaikan, tetapi sesungguhnya secara implisit kita bisa memahami, bisa menarik satu benang merah di antara kedua itu. Tampaknya Presiden Masgul, Presiden prihatin itu berkaitan dengan moralitas bangsa ini. Satu di antaranya sesungguhnya juga menyindir penyebutan bajingan tolol yang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung. Nah, Sobat Opsi, dua titik yang sama-sama bicara soal moral, ya, tetapi satu adalah masyarakat, satunya lagi adalah presiden, pemimpin pemerintahan, sekaligus pemimpin negara di Republik ini. Berbicara soal moral, etika, adab sopan santun dan sebagainya, kita memang selama ini dikenal sebagai bangsa yang sopan santunnya luar biasa, menjunjung tinggi etika dan moral. Tapi persoalannya adalah yang menjadi debatable, banyak diperdebatkan, dan sekarang juga menjadi perdebatan di publik ini adalah siapa sebenarnya sih yang harus menjaga moral etika itu? Apakah rakyat atau pemerintah atau dua-duanya? Nah, kemudian yang dikatakan melanggar moral etika itu yang seperti apa? Nah, kita perlu mendefinisikan itu, memberikan pembatasan yang jelas. Apakah yang dinamakan kita itu menjalankan moral etika, adab sopan santun itu manakala kita bertutur kata halus, kelihatannya sopan, walaupun isinya itu menyakitkan? Ya. Ataukah kita bicara kasar, ya, pilihan katanya kasar, tapi sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran? Nah, di sini kita tentunya perlu menyepakati bersama. Sebenarnya yang dimaksud dengan moral, etika, adab sopan santun itu lebih ke persoalan eksplisit atau lebih ke persoalan implisit, lebih ke persoalan bungkus atau lebih ke persoalan isi. Ini yang harus kita sepakati bersama. Mengapa saya perlu mengatakan begitu? Kalau seseorang memang menilai sesuatu yang memang itu adalah sesuatu yang tidak benar dan dia katakan tidak benar, maka sebenarnya dia baik-baik saja. Itu secara moral dia benar. Ya, walaupun dia kemudian menggunakan istilah yang kasar, misalnya nyebut seseorang tolol. Kalau memang orang yang disebut tolol itu memang tolol, maka secara moral dia tidak salah. Ya, tidak salah. Mungkin aja mengatakan, yo nggak usah dibicarakan begitulah. Tapi orang punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau kemudian mau mengatakan seseorang tolol, tapi kemudian dia membungkusnya dengan istilah lain yang yang membuat orang lain justru tidak mengerti bahwa yang dimaksud adalah ingin menyampaikan bahwa si A itu tolol, kemudian dia membungkus dengan kalimat yang halus, nggak tersampaikan itu apa yang disampaikan. Nah, pada sisi lain, orang yang dia tutur katanya halus, bercerita tentang sesuatu, mengatakan yang baik-baik, tetapi kemudian ternyata yang dikatakan itu palsu semua, bohong semua. Nah, begitu itu apa? Yang seperti itu, ya, bungkusnya bagus, ya, di depan citranya bagus, tapi sebenarnya apa yang diomongkan itu semuanya bohong. Misalnya dia berjanji tentang sesuatu ke depan akan seperti ini, Indonesia akan meroket ekonominya, tapi faktanya tidak. Lah, seperti itu gimana? Apakah itu bisa dikatakan bermoral? Ketika mengatakan bahwa tidak akan melakukan ekspor, berjanji tidak akan melakukan, tidak melakukan impor beras, tidak akan melakukan impor bawang, tidak melakukan impor dan seterusnya, tapi faktanya kemudian impor itu dilakukan. Perbedaan atau kesenjangan atau tidak sambungnya antara apa yang diucapkan dengan yang faktanya dilakukan, apakah itu kemudian bisa dikatakan dia beradab, dia menjaga sopan santun, dia memiliki moral dan sebagainya? Mari kita nilai bersama. Nah, di sini tentang moral ini menjadi
agak naik ke permukaan karena dua kasus itu. Nah, ada satu penilaian dari publik, ya, pada satu sisi tadi Rocky Gerung dikritik habis-habisan oleh kelompok pendukungnya Pak Jokowi, tapi pada sisi lain kemudian ketika Pak Jokowi itu melakukan pidato, itu juga pidato yang mengangkat tentang moral dan sebagainya, justru muncul kritik-kritik yang luar biasa terhadap Pak Jokowi. Mengapa muncul kritik itu? Apa kritiknya? Kritiknya adalah, kok tiba-tiba Pak Jokowi sekarang bicara soal moral? Nah, bukankah dia selama ini sama sekali tidak mengindahkan moralitas? Dia banyak membuat statement-statement yang itu sesungguhnya tidak ada. Misalnya dulu mengatakan, kita nggak usah hutang-hutang lagi. Kenapa harus utang? Kita itu masih punya uang 11.000 triliun misalnya. Dia itu bilang, di saku saya ada 11.000 triliun. Tapi itu tidak pernah terbukti hingga sekarang. Itu contoh. Artinya apa? Masyarakat sekarang paham tentang apa yang sebenarnya pantas atau layak dikatakan sopan santun, etika, dan moral. Itu adalah persoalan tentang antara yang dinyatakan dengan apa yang senyatanya ada, itu sama atau tidak. Kalau tidak, maka itu sesungguhnya oleh masyarakat dikatakan itulah yang dinamakan immoral. Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya secara fakta tidak ada. Oke, Sobat Opsi, pada saat itu, ya, pada saat itu Presiden Jokowi curhat di depan MPR, ya, mengatakan tentang bagaimana penilaian publik terhadap dia, sebutan-sebutan yang menurut dia mungkin tidak beradab. Pada sisi lain tanggal 17 Agustus, Presiden pada saat upacara bendera, di acara upacara bendera penurunan itu ada di sela-sela itu ada nyanyian dan kemudian ada joget-joget di Istana Negara yang melibatkan begitu banyak, termasuk Ibu Presiden, termasuk Menteri, semuanya berjoget ria di situ. Mungkin yang ada di sana tuh menganggap itu bukan sesuatu yang melanggar adab sopan santun, moralitas, etika, mungkin. Tetapi masyarakat melihat bahwa itu tidak sepantasnya dilakukan joget-joget di Istana Negara untuk upacara yang resmi kenegaraan pada saat kita bertasyakur terkait kemerdekaan RI. Artinya apa? Ketika kita mau bicara soal moral, lihat dulu diri kita. Ya, lihat dulu diri kita. Apakah kita itu sudah menjunjung tinggi moralitas itu, etika, adab, dan sopan santun. Jangan-jangan kita yang menilai orang lain tidak beradab, tapi diri kita sendiri sudah melakukan tindakan yang tidak beradab. Apa yang terjadi di pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus oleh Presiden Jokowi yang berisi curhat itu, dan kemudian yang dipertontonkan kepada publik pada saat upacara bendera, penurunan bendera itu tepatnya, di sana ada joget-joget yang melibatkan orang banyak, yang mestinya peringatan kemerdekaan itu adalah peringatan yang sakral, yang penuh dengan kesyukuran, dan syukur itu berarti harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sana harusnya ada ketakziman di sana, tapi bukan hura-hura bahkan berjoget ria di sana. Itu juga tidak salah kalau ada yang memaknai seperti itu. Oke, Sobat Opsi, itu pada intinya mari kita saling melihat diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita memegang adab, etika, sopan santun, dan moralitas. Jangan sampai kita menuding orang lain tidak beradab, tidak bermoral, tapi sesungguhnya kita sendiri juga seperti itu. Dan itu kemarin tergambar di sana. Sobat Opsi, hari ini karena sifat khusus sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, maka di episode kali ini saya juga ingin membacakan menutupnya dengan satu puisi. Puisi mana? Ini adalah puisi yang untuk sindiran bagi kita semua, ya.
sindiran bagi kita semua, sekaligus untuk mengingatkan kita semua tentang moralitas. Puisi ini karya dari sobat kita Dangke Supriyatno, Dangke Supriyatno yang saat ini bermukim di Amerika. Kami temukan beberapa waktu lalu di Facebook dan kami minta izin untuk dibacakan karena kami melihat ini sangat memiliki relevansi dengan kondisi kita saat ini, akhir-akhir ini. Sobat Opsi, izin saya bacakan puisi itu. Ya. Tiba-tiba saja Tuhan berbicara soal adab, norma, dan moral. Setelah sekian lama, Tuhan tergerak dan tertawa sambil melempar-lempar bingkisan kepada rakyat miskin dan lapar yang berkerumun di pinggir jalan. Lantas engkau merasa pantas bicara soal adab dan etika? Lebih baik kau ludahi mukamu sendiri daripada diludahi oleh seisi negeri. Dari dalam kereta kencanamu, engkau bungkus pongahmu, dan angkuhmu menyuruhmu melempar lagi, dan lagi. Bertahun kau dustai seisi negeri. Kau bohongi Ibu Pertiwi dengan janji tak bertepi. Lantas engkau merasa jadi priayi yang pantas menginspirasi. Kemudian engkau merasa jadi yang paling tersakiti. Kau bicara moral. Dan dustamu membuat mual. Kau berkoar soal adab ketika engkau berlaku niradab, bahkan biadab. Kamu masih ingat janji yang akan mensejahterakan petani? Namun nyatanya petani mati tepat di depan istana saat mengadukan nasibnya. Lantas sekarang engkau yang merasa paling disakiti? Karena ada yang mengungkap segala bohong dan kegagalanmu? Tempeleng saja muka tak bertuanmu itu. Ludahi lagi oleh egomu sendiri. Kamu merasa begitu paling disakiti saat ada yang mengkritik. Namun kamu begitu tenang saat partaimu dan kolegamu merampok kekayaan negara. Kamu nyaman saja saat para pembunuh, bromocorah, dan koruptor diberikan keringanan dan potongan hukum. Lantas kamu dan antekmu bicara soal moral dan adab? Ludahi saja mukamu yang tak tahu malu itu. Nunjuk hidungmu sendiri agar tidak lagi memanjang saat mengendus kebohongan. Tuan, berhentilah bermain sandiwara dan drama. Aku sudah begitu mual dan kesal. Berhenti setelah
Engkau sederhana namun rakusmu kemana-mana. Berhenti seolah engkau sederhana namun rakusmu kemana-mana. Berhenti seolah tidak gila kuasa namun anak mantu dan kau tempatkan di mana-mana. Berhenti seolah engkau cinta negeri namun hampir seluruh kekayaan negara diangkut keluar sana. Tuhan, suatu saat aku akan mati. Dan aku akan bersaksi di hadapan Ilahi tentang kamu dan antekmu, tentang kejammu dan serakahmu. Sampai jumpa di sana. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada opsi kali ini. Mudah-mudahan ada petikan pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ada pencerahan yang muncul di dalam episode kali ini. Puisi itu untuk kita semua. Puisi itu untuk menguji moralitas kita bersama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.